Shalom saudara, welcome home. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Banyak pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi dan begitu juga pilihan-pilihan jalan keluar yang harus kita pilih. Percayalah, jika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan tahu pilihan jalan keluar yang terbaik buat kita, seperti yang tertulis di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan, sehingga sign and wonder nyata dalam hidup kita. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu di rumah? Pasti luar biasa. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dimanapun kamu berada, sorakan haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah. Bersama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh haleluya. Bersama-sama sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh haleluya. Sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan kita semua. Katakan keagungan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Oh haleluya. Bersama-sama, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin. Katakan amin, haleluya,
kita datang dan sembah Dia. Oh, haleluya. Inilah kami Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan dirimu. Bersama-sama kita datang di hadapan tahtanya yang kudus. Yesus Tuhan, inilah setiap kami. Bersama-sama ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan nur, berkorban bagiku. Selamatlah jiwaku. Kami datang menyembah-Mu. Ku pandang kemuliaan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami datang sujud di depan tahta-Mu Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, tiada satu pun
naikkan ungkapan syukurmu, naikkan sembahmu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab Engkau baik bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Ramaya syakar Ramaya Kasih-Mu selalu baru setiap pagi bagi setiap kami. Dan tak ada satupun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan. Tiada satupun yang luput dari cinta kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Dimanapun kamu berada saat ini, mari rasakan hadirat Tuhan. Mari nikmati hadiratnya saat ini. Ini waktumu Allah Roh Kudus. Ini waktumu Allah Roh Kudus. Menjamah setiap kami yang ada di rumah, di kantor, dimanapun kami saat ini. Ini waktumu memulihkan kami, menyembuhkan kami, dan memperbaharui kami. Sebab tiada satupun yang luput oleh karya kasih-Mu. Yes, we worship You, Lord. Bekerjalah atas kami. Bekerja saat ini. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Yes, yes.
satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari sekali lagi bersama-sama kita katakan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sekali lagi, tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan nur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau yang kami tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan kudus, berkorban bagiku. Dan maka jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kami. Oh,
Sekali lagi katakan. Zena. Zena. Zena to the King. Mari sekali lagi bersama-sama. Hosana, Hosana. 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 Hosana to the King. Dan kami agungkan, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, Yesus, Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak mari bersama-sama sekali lagi. Ku nyanyi Hosana dan kami muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, sebab Engkau layak. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak bertepuk tangan dan katakan, layaklah, haleluya. Dan kami sujud, sebab Engkau Allah yang layak, sebab Kau Allah yang kudus, yes, yang disembah. Layaklah segala bangsa
Engkau memang layak untuk kami sembah. Karena Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih untuk semuanya kebaikan yang Tuhan berikan sampai dengan hari ini. Di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Shalom. Welcome home. Saya percaya kita semuanya hari-hari ini diberkati Tuhan dengan segala permasalahan yang kita hadapi. Kenapa? Karena Tuhan kita baik. Dia sangat baik buat kita. Apapun masalah yang kita hadapi, saya percaya indah ketika kita bisa melewati bersama-sama dengan Kristus. Hari ini saya belajar dari seorang yang bernama Paulus. Mari kita belajar bersama-sama. Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku, kita kenal Paulus yang dulu bernama Saulus, dia berasal dari Tarsus. Dia adalah murid dari rabi yang sangat terkenal saat itu, namanya Gamaliel. Dia ada di Yerusalem. Lalu Paulus mau belajar dari dia dengan suatu impian bahwa dia akan kembali ke Tarsus kembali untuk mengajar. Paulus adalah keturunan Abraham dari suku Benyamin. Dia otomatis orang Ibrani dan dia warga negara Romawi. Tapi apa yang terjadi setelah dia bertobat? Ini kita pelajari bersama-sama. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita melihat di ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pertama, Paulus mengajarkan kepada saudara dan saya mengenal Yesus itu lebih dari segalanya. Kalau kita menganggap pengenalan kepada seseorang itu lebih dari segalanya, maka kita bisa berkata seperti yang Paulus katakan. Artinya kalau engkau tidak kenal dia, rugi. Apa yang ada di belakang kita itu tidak ada artinya. Bahkan dikatakan itu sampah. Itu dikatakan sama dia sampah. Saya belajar begini, pernah gak saudara merasa jatuh cinta? Perasaan jatuh cinta itu yang paling enak itu waktu awal pengenalan. Itu yang paling enak. Karena apa? Waktu kita mau mengenal orang itu perasaan kita di situ itu luar biasa.
Saya mengalaminya ketika saya saat itu SMA kelas 1. Saya di dalam satu kelas saya melihat salah satu perempuan ini cukup cantik. Bahkan saya merasa dia sangat cantik dari sekian banyak perempuan-perempuan yang ada, gitu ya. Saya kepingin sekali untuk mengenali dia dan hati saya saat itu menggebu-gebu. Setiap saat saya selalu ingat dia. Bahkan waktu saya sudah mengenali dia, untuk mengenal dia lebih jauh, kadangkala kalau saya keluar rumah, saya bersama teman-teman gitu ya, saya kepingin sekali untuk hanya melewati rumahnya saja. Hanya untuk mengenal, siapa tahu dia keluar, hanya untuk mengenali dia. Sampai segitu-gitunya. Nah, saudaraku, demikian juga dengan Paulus. Pengenalan akan Kristus itu membuat mata rohani daripada Paulus terbuka lebar. Betapa berharga dan mulianya Tuhan Yesus dibanding segala yang dia miliki. Jadi waktu dia mengerti bahwa ternyata Yesus itu dalam hidupnya dia number one, segala-galanya. Nah, perwujudan dari pengenalan akan Yesus ialah dengan mengasihi Yesus itu dalam segala kondisi hidupnya dia. Bukan hanya saat waktu dia diberkati, tetapi justru di dalam penderitaan dia lebih banyak mengenali Kristus. Dan itulah yang membuat dia belajar untuk bisa mengenali Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Nah, saudaraku, banyak orang-orang Kristen yang kalau dia diberkati, ya, baik itu secara materi maupun secara kesehatan, dia berkata ini berkat Tuhan. Dan dia bisa mengucap syukur atasnya. Pertanyaannya, bisakah atau mampukah saudara dan saya di saat penderitaan, di saat pencobaan, di saat badai terjadi, kita bisa tetap bertahan untuk mengasihi Tuhan. Paulus mengajarkan kepada kita hal itu. Di dalam setiap permasalahan yang dia hadapi, pencobaan yang dia hadapi, menghimpit hidupnya dia tetap mengasihi Tuhan. Bahkan dikatakan di sini untuk memperoleh Yesus, dia berani melepaskan segala, termasuk harta, potensi dirinya dia, bahkan martabatnya dia yang terpandang. Oleh sebab itu, dia menulis satu ayat yang waktu dia punya masalah yang terjadi di Roma 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pencobaan dan penderitaan tidak menggoyangkan hati Paulus untuk memperoleh Kristus dalam hidupnya dia. Amin. Nah, kita masuk di yang kedua. Yang kedua, kita belajar dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Ayat yang ke-9 itu Paulus diajarkan begini, hanya di dalam Yesus ada kebenaran. Untuk itu, di bagian kedua ini, Paulus diajarkan begini, mengenali Yesus, dia akan disempurnakan. Mengenali Yesus, kita akan disempurnakan. Jadi tadi, mengenali Yesus, supaya kita menganggap Yesus menjadi segala sesuatu yang berharga. Segalanya buat dia. Seringkali waktu kita pacaran kan begitu. Awalnya kita senang, tapi setelah kita sudah berpacaran, kita sudah mengenali lebih lama lagi, mungkin kita sudah menurun. Tapi ini tidak. Yang kedua, mengenali Yesus justru bisa menyempurnakan dia.
Sekali lagi ayat yang ke-9. Paulus percaya kebenaran yang sesungguhnya ada di dalam Yesus. Untuk itu dia berkata begini, di dalam Yesus saya akan menghasilkan kebenaran. Sekali lagi, di dalam Yesus saya akan menghasilkan kebenaran. Nah itu yang disampaikan di ayat yang ke-9. Karena dia sudah seperti itu, makanya saya berkehendak untuk mengenali Yesus lebih dalam lagi. Melalui apa? Melalui kuasa kebangkitannya. Apa yang disebut dengan kuasa kebangkitannya artinya begini, ketuhanan Yesus dan cara hidup Yesus yang sungguh-sungguh taat kepada Bapa. Kuasa kebangkitan hanya Yesus yang mampu bangkit dari kematiannya sendiri tanpa harus didoakan. Dan dia bisa hidup menjadi hidup yang kekal. Itu membuktikan ketuhanan daripada Tuhan Yesus. Itu yang sedang Paulus ingin kenal. Lalu selama dia hidup dia kan Tuhan. Waktu dia Tuhan, dia punya kehendak. Dia punya sesuatu untuk dia bisa memilih. Tetapi kenapa dia bisa taat kepada Bapa? Nah itu yang Paulus pelajari dan ingin mengenali lebih dalam lagi mengenai kuasa kebangkitan. Yang berikutnya, apa yang dikatakan bahwa persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaannya, Paulus mau turut ambil bagian. Atau ikut merasakan penderitaan Yesus di kayu salib. Untuk menyelamatkan hidup Paulus yang saat itu adalah sampah karena dia tidak mengenali Yesus sama sekali. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi kalau ada seorang istri yang baik, begitu dia melihat suaminya dalam penderitaan masalah, dia bisa ikut ambil bagian di dalam penderitaan itu. Dia bisa ikut merasakan sedihnya. Bagaimana sedihnya suami saya. Atau mungkin dia melihat anaknya. Bagaimana waktu dia melihat anaknya sakit. Bagaimana dia bisa merasakan anaknya sakit tersebut. Itu yang disebut dengan persekutuan. Itu yang disebut dengan persekutuan dalam penderitaan. Nah, kita belajar juga sama-sama bahwa ketika pencobaan dan penderitaan datang menghampiri hidup Paulus, dia tidak takut. Karena dia akan merasa begini, dia semakin serupa dalam kematian Kristus. Artinya semakin dia tahu penderitaan yang dialami, itu ternyata saya semakin menyerupai kematian Yesus, perasaan Yesus waktu saat itu dia sampai mati di kayu salib. Nah, itu keserupaan seperti itulah yang menjadikan Paulus terus disempurnakan. Itu tadi yang saya katakan, mengenal Yesus, Paulus disempurnakan. Nah, tujuan daripada pengenalan yang disempurnakan adalah hidup baru. Paulus memiliki hidup yang baru dan hidup yang kekal otomatis. Waktu paradigmanya berubah, tujuan pengenalan dia dengan Yesus disempurnakan, ternyata dia bisa menjadi hidup yang baru. Dia bisa menjadi Rasul Paulus yang luar biasa dan hidup yang kekal. Seperti yang disampaikan di ayat yang ke-11 tadi. Bangkit dari antara orang mati. Supaya itulah yang diinginkan Paulus di dalam pengenalan akan Tuhan. Baik, mari kita belajar lagi. Kalau hari-hari ini orang berkata seperti ini. Saya diberkati secara materi, seperti tadi saya diberkati secara kesehatan, itu berkat Tuhan, Pak Rudi. Tapi kalau orang jatuh sakit dan jatuh miskin, nah itu kutuk. Itu kutuk. Ini anggapan. Lalu bagaimana dengan terjadinya pandemi hari-hari ini? COVID-19 mungkin saudara dan saya banyak melihat bahwa COVID-19 tidak mengenal orang kaya dan orang miskin.
sudah banyak memakan korban. Mungkin saudara adalah salah satu keluarga yang kehilangan saat itu. Karena melihat orang yang saudara sayangi, orang yang saudara kasihi, terkena COVID-19 dan akhirnya harus meninggal. Kesedihan mencekam hidup saudara. Atau hari-hari ini, di pandemi ini, banyak daripada saudara yang bilang begini, saya kehilangan pekerjaan. Saya kehilangan usaha. Sehingga perekonomian saya terganggu. Sehingga hubungan keharmonisan rumah tangga saya dengan istri dan anak-anak bahkan kepada orang tua terganggu. Saya merasa semakin renggang, hambar. Dan itu menghilangkan sukacita saya. Atau hari-hari ini engkau mungkin mengalami sakit penyakit. Engkau berharap ada mujizat yang datang. Tapi ternyata tidak kunjung tiba. Lalu engkau sudah mulai kecewa dan hilang pengharapan. Dan itu mencekam hatimu hari-hari ini. Dan engkau mulai takut dengan segala sesuatu dan mencemaskan segala sesuatu. Saudaraku, lalu kita melihat ada pilihan. Ada pilihan untuk saya mencari uang dengan menghalalkan segala cara. Yang penting anak dan istri saya bisa makan. Yang penting mereka bisa berbahagia. Pertanyaannya, benarkah mereka akan berbahagia? Atau mungkin kita ngomong seperti ini, saya mencari alternatif lain untuk sakit penyakit saya. Yang penting saya bisa sembuh. Terserah itu melanggar firman Tuhan, pokoknya saya bisa sembuh dan mengembalikan sukacita saya. Pertanyaannya, benarkah engkau akan kembali bersukacita? Itu menjadi pertanyaan kita. Nah, mari kita belajar bersama-sama apa yang diajarkan oleh Paulus. Dia mengalami penderitaan. Sebutkan. Dia dilempar batu, dia disesah. Masuk penjara. Bahkan dia harus mati dengan kepala terpenggal. Tetapi dia tetap bertahan di dalam Yesus. Itu pilihan yang terbaik. Kalau saudara punya ada pilihan, mungkin gak banyak, ada pilihan. Mari kita sama-sama memikirkan jalan yang terbaik. Bukan buat diri kita sendiri. Tetapi bagaimana caranya kita sama seperti Paulus. Menganggap Yesus lebih dari segalanya. Lebih daripada permata. Lebih daripada semuanya. Lalu kita bisa, saya tetap setia sama Yesus. Yang kedua, di dalam Yesus kita disempurnakan. Karenanya waktu segala permasalahan terjadi kita mencoba keluar. Kita tidak sedang disempurnakan. Tetapi waktu kita sedang menghadapi itu, kita akan terus disempurnakan. Nah, penjabaran di dalam nilai gereja kita itu ada di dalam antusias. Ya kan, penjabaran ada di poin nomor 2, yaitu mengerti tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan dan bergairah untuk mencapainya. Pastikan tujuan hidupmu yaitu hidup yang baru, hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Sehingga engkau tahu setiap tindakan yang kau lakukan, engkau bertahan hari ini, engkau tetap setia dan engkau tetap bergairah untuk mencapai tujuanmu, yaitu hidup baru dan hidup kekal. Poin yang berikutnya yaitu penjabaran di poin nomor 4. Pantang menyerah dan menghadapi segala atau setiap tantangan yang ada. Pencobaan saat ini justru membawa kita untuk menjadi emas yang murni. Hati yang murni dalam mengasihi Tuhan. Walaupun doa kita tidak terjawab. Tetap alami Yesus dalam setiap proses hidupmu. Kita gak perlu lagi bertanya,
apa yang nanti Tuhan bisa berikan buat saya. Tetapi mari hari-hari ini kita pikirkan apa yang kita bisa berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita pantang mundur dalam melakukan firman Tuhan, itulah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah pilihan yang terbaik. Firman juga berkata, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan waktu kita mengalami berbagai macam pencobaan. Saya tidak tahu pencobaan saudara, saya tidak tahu masalah saudara, saya tidak tahu badai saudara. Tapi yang saya tahu, pilihan di dalam badai, yaitu tetap tinggal dan mengenali Yesus. Waktu kita bisa mengenali Yesus, kita sudah menganggap Yesus sebagai Tuhan dan berharga dalam hidup kita. Dan kita sudah disempurnakan oleh karena pengenalan akan Yesus. Saya undang pemusik. Kalau saudara dan saya hari-hari ini mengalami segala bentuk masalah dan kelihatannya Tuhan masih belum menjawab setiap doa-doa. Saya mau sampaikan, mari kita mengenali Dia lebih dalam lagi melalui setiap permasalahan yang kita hadapi. Karena melalui pengalaman itulah kita bisa tahu dan kita bisa bersekutu dalam penderitaannya. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah di dekat-Mu. Mengenal-Mu melebihi harta termulia, kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Mengenal-Mu melebihi harta termulia, kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa.
5 tahun yang lalu, ketika saya mengalami suatu badai yang sangat besar dalam hidup saya. Saya tahu saya salah memilih teman. Saya tahu saya salah dalam segala hal. Sehingga saya harus masuk di dalam satu masalah, yaitu masalah pidana. Saya berdoa sama Tuhan. Seperti Yesus berdoa, kiranya kasus ini dapat selesai. Saya mengerang sama Tuhan. Dan saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Sepertinya saya tidak mampu untuk melewati pencobaan ini. Hati saya hancur. Tapi kelihatannya doa saya nggak kejawab. Hari lepas hari, bulan berlalu. Tepat hari ini, tanggal 11 November 2015. Saya tidak bisa kembali untuk bertemu dengan keluarga saya. Saudara pasti tahu saya berada di mana, karena ini masalah pidana. Waktu saya berada di sana, saya hancur hati. Saya punya pilihan untuk saya marah sama Tuhan. Saya punya pilihan untuk tidak mengasihi Tuhan lagi. Saya punya pilihan untuk murtad dari Tuhan. Karena setelah saya pelayanan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tapi kenapa Tuhan tidak tolong saya? Begitu susahnyakah Tuhan menolong saya untuk bisa menolong saya? Saya yakin Tuhan sangat gampang untuk bisa menolong dengan segala mujizat. Tiga tahun saya ada di Hotel Prodeo. Dan kalau sampai hari ini saya masih ada di sini, saya tahu karena Roh Kudus menuntun saya melalui istri saya untuk berkata, inilah pengenalan akan Kristus. Inilah pilihan yang terbaik. Kita tidak usah lihat ke kiri atau ke kanan, mendengarkan omongan orang. Tapi mari kita sungguh-sungguh lihat Tuhan itu sebagai Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh bersekutu dalam penderitaannya. Supaya kita semakin disempurnakan. Semuanya apa yang saya takutkan terjadi.
ekonomi kita berantakan. Segala yang saya harapkan tidak terjadi. Puji Tuhan sampai hari ini keluarga saya masih baik-baik aja. Saya diberikan seorang istri yang kuat. Anak-anak yang luar biasa. Keluarga-keluarga rohani dan jasmani yang begitu banyak mendukung saya. Itu memampukan saya untuk tetap bertahan. Dan tetap setia kepada Tuhan. Kalau hari ini saya masih mengalami segala macam badai. Saya bisa berkata, pilihan yang terbaik saya adalah mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu, Tuhan, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu, Tuhan, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Saat ini saya mau berdoa buat setiap orang yang hari-hari ini mengalami badai dalam hidupmu. Tuhan, Engkau melihat hati mereka yang penuh dengan rasa takut dan cemas, khawatir. Saat ini hamba-Mu berdoa, kalau cawan itu tidak bisa berlalu dalam hidup mereka, biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi. Tuhan, jadikan mereka menjadi kuat. Jadikan mereka untuk mengingat bahwa pilihan yang terbaik tetap bertahan, tetap mengenali Tuhan, tetap ada di dalam jalur yang benar. Karena itu
Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau Tuhan sudah izinkan itu terjadi dalam hidup hamba-Mu. Dan hamba-Mu dikuatkan. Saat ini hamba-Mu berdoa, kuatkan mereka juga Tuhan. Kuatkan mereka ya Bapa. Buka pikiran mereka, supaya lebih dalam mengenali Engkau lagi. Lebih mengasihi Engkau. Di dalam apapun cobaan yang mereka hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Makasih buat malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Karena itu, saudara bisa memberikan persembahan yang terbaik. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat semuanya yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Inilah apa yang kami bisa berikan kepadamu dengan secara tulus hati. Kiranya apa yang kami berikan ini juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, apa yang sudah kami alami. Semuanya baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita memberi dengan hati yang penuh sukacita. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Di segala masa ku penuh asa. Karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan, menyenangkan-Mu. Pilihan yang terbaik. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Di segala masa ku penuh asa. Karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Tetap murni seperti hati-Mu. Tuhan, menyenangkan-Mu. Pilihan yang terbaik. Menyenangkan-Mu. Pilihan yang terbaik. Sekarang jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan kita untuk bisa menerima berkat. Biarlah berkat, damai sejahtera, sukacita menyertai kita semuanya. Yang dicurahkan oleh Allah Bapa melalui persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana dengan saudara-saudari sekalian? Bagi saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan doa, bisa menghubungi nomor hotline kami di bawah ini. Dan tanggal 25 November, kita akan mengadakan ibadah Godiper secara live dengan menggunakan aplikasi Zoom. Info lebih lanjut bisa dicek di Instagram GBI dan Mogot. Jadi, jangan lewatkan ibadah Godiper berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.